Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi, selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, aduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah rumah, guest house, Az-Zaitun. Umumkan lagi, rekening Panji Gumilang, Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi, selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, aduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah
rumah, guest house, Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat, itu mesti pelan-pelan. Diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir. Ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya. Nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wa fil akhirah hasanah, la hasanah.
Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kegiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik. Sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang, berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu atau kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten bahasa itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu atau kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Yang ada nyambung-nyambung gitu.
terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal, tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral.
Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan gitu, sesuai dengan konten pada saat itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan gitu, sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh ya, cuman hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara salat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di Ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli.
Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke pondok pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan disisipi nyanyian salam Yahudi Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim. Seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait saf salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan saf untuk salat. Baju casual saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu dipinjemin jas. Juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah saya masuk dan kalau ngikutin step-stepnya tuh datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana menyambut dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta
Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut.
Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to, Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustadz Ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha. Lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga. Haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah. Dasar negaranya bagaimana? Dasar ngisi surganya itu seperti apa? Keluarlah. Ideologi dasar. Kita tidak mengatakan ideologi dasar. Negara Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan. Di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya. Nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance. Nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, kelak hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik. Sehingga Indonesia ini
dari Merauke sampai ke Sabang, berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya mikro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten persekusi. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya mikro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya.
Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten bahasa itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semua berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara sholat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di Ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juni 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan disisipi nyanyian Salam Yahudi Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim. Seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait saf salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan saf untuk salat. Baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta, tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah, nggak memungkinkan kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas. Juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini. Karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun
pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya mau berikan testimoni-testimoni di sini. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir ya. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain gitu, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo selesai, terus ada lagi selesai, bludak 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh, sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi, rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos.
2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk pendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha. Lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga. Haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah. Dasar negaranya bagaimana? Dasar ngisi surganya itu seperti apa? Keluarlah. Ideologi dasar. Kita tidak mengatakan ideologi dasar. Negara Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan. Di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya.
nasa, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kegiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, belajar intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral.
Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Bahkan saya pikir sempat bikin bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan gitu, sesuai dengan konten pada saat itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja, dan kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara salat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan di sisi nyanyian Salam Yahudi Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya,
Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim, seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait soft salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan soft untuk salat. Baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas. Juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana, menyambut. Dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di sini. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain gitu, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Al-Zaitun. Umumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya.
tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustaz-ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta.
Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi.
Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salah menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuma hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semua berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara salat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di
sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke pondok pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan di sisipi nyanyian Salam Yahudi Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim. Seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait soft salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan soft untuk salat. Baju casual saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas juga ada pecinya, dipinjemin juga. Ya udah saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana menyambut dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren, berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut PPG dan lain-lain, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan ENS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo selesai, terus ada lagi selesai, bludak 8 sekian triliun, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi
dana BOS 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas, kualat nanti. Dulur tua ini malati, saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian, kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, aduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali BOS. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana BOS. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang.
Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar. Kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan. Di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya. Nasya. Kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik. Wafil akhirah hasan, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada.
Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuma hari itu saja, dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang.
Adapun terkait viralnya cara sholat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di Ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di Ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke pondok pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan di sisi nyanyian Salam Yahudi, Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Havenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim, seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait soft salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan soft untuk salat. Baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta, bukan tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah, nggak memungkinkan kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas. Juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana, menyambut. Dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain gitu, baca mikro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang
Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh, sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi, rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh, sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di
pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustaz-ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti,
berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, kelak hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kegiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten bahasa itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan
Kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir sempat bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri. Walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten bahasa itu satu stroke. Dan itu yang aneh ya cuma hari itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara salat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di Ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu suro itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan disisipi nyanyian salam Yahudi Avenu Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenu Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim, seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait saf salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan saf untuk salat. Baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah,
nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu, bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan ENS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi, rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan ENS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak.
8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, aduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat, itu mesti pelan-pelan. Diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustaz-ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan ENS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha. Lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga. Haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah. Dasar negaranya bagaimana?
Dasar ngisi surganya itu seperti apa? Keluarlah. Ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan. Di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya. Nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance. Nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, Duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik. Wafil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kegiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan saat Panji Gumilang meminta santrinya berdiri dan mengucapkan salam Yahudi. Kemudian sebelum masuk menjalani pemeriksaan, Luki Hakim menceritakan ia mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan Panji Gumilang, yakni salam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan, Luki baru mengetahui rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Kala itu Luki mengira Panji menggunakan bahasa Belanda. Luki mengaku hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Saat ini Bareskrim Polri pun telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga akan kembali memanggil Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana buku saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini karena masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu.
Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, bercerita saat dirinya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 30 Juli 2022 lalu. Luki Hakim mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang, yakni salam menggunakan bahasa Ibrani yang diiringi nada. Belakangan baru Luki Hakim ketahui, rupanya salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Saat itu, Luki Hakim hanya ikut-ikutan mengucapkan salam tersebut karena diminta oleh Panji Gumilang seperti video yang viral. Dalam hal ini, Luki Hakim saat ini sudah masuk ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas polemik tersebut. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, saya ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu, Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal. Sekarang tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh ya, cuma hal itu saja dari kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja. Aktor sekaligus mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat 14 Juli 2023. Ia dipanggil sebagai saksi soal kasus pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Adapun terkait viralnya cara sholat yang tak lazim bercampur antara pria dan wanita di Ponpes itu, Luki Hakim mengaku tak tahu karena belum pernah beribadah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Ponpes Al Zaitun. Hal itu diungkapkan oleh Luki Hakim pada Jumat 14 Juli. Luki Hakim menegaskan pada 29 hingga 30 Juli 2022, dirinya hanya menghadiri acara semacam ceramah yang diadakan Ponpes Al Zaitun. Luki Hakim pun menegaskan tidak pernah satu kali pun melakukan ibadah salat di Ponpes tersebut baik sendiri maupun berjamaah. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan terkait apakah ia tidak heran dengan saf salat di masjid itu yang menggabungkan jemaah wanita dan laki-laki. Ia tak merasa heran akan saf bercampur karena pada acara satu surah itu menurutnya bukan acara sholat. Itu adalah acara duduk di masjid bukan saat sholat. Sehingga ia pikir wajar saja beda saf. Luki Hakim juga menjelaskan dirinya tidak ada dalam video viral yang terkait dengan polemik saf pada salat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Hal itu karena pada saat yang sama, dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu dan telah berada di Jakarta. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku pernah 2 kali datang ke Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Luki berujar mengunjungi Ponpes tersebut pada 29 Juli dan 30 Juli 2022 lalu. Luki mengungkap ada hal yang janggal saat menghadiri Ponpes Al Zaitun. Luki menyampaikan ia bersilaturahmi di acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Luki mengaku diterima langsung oleh Panji Gumilang dengan baik. Namun Luki merasa janggal karena Panji Gumilang memberikan sambutan disisipi nyanyian salam Yahudi
Avenue Shalom Aleichem. Luki mengaku kaget dan heran dengan apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam bahasa Ibrani, Avenue Shalom Aleichem memiliki arti semoga damai menyertaimu. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut sebagai ucapan salam orang Yahudi. Kejanggalan selanjutnya terjadi seusai acara selesai digelar. Saat itu ia sempat ditanya oleh sejumlah awak media dengan pertanyaan tak lazim. Luki ditanya bagaimana perasaannya mendatangi Ponpes Al Zaitun. Padahal menurutnya mengunjungi Ponpes adalah hal yang biasa baginya. Kejanggalan selanjutnya, Luki sempat dilarang beberapa orang agar tak kembali mengunjungi Al Zaitun. Luki berujar orang-orang yang tak disebutkan namanya tersebut mengatakan Al Zaitun memiliki ajaran yang tak lazim, seperti dosa berzina yang bisa ditebus dengan uang. Terkait soft salat Ponpes Al Zaitun, Luki mengaku tak tahu menahu. Menurutnya yang ia lihat saat acara tersebut hanya santri laki-laki dan perempuan yang duduk berjajar rapi dan bukan soft untuk salat. Baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas. Juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana. Menyambut dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini. Karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan gitu. Terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, gitu. Baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan ENS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening.
Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Umumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan.
Saya tidak mau. Nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah cara sedikit. 25% saja, lautnya 75%. Makanya alhamdulillah, alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wafil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini Jumat 14 Juli 2023. Luki Hakim akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, viral video Luki Hakim ketika memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun saat ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Saat itu terlihat wajah Luki Hakim kebingungan